Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita memperingati akan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kerap kali belum menghayati, belum menikmati bagaimana pengorbanan Allah kepada kita. Kerap kali kita hanya merayakan menjadi suatu pesta. Kekristenan ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terbuai oleh keadaan-keadaan yang sebetulnya kita ini tidak mengerti apa sebetulnya Natal itu. Kalau kita menjadi orang Kristen, saudara, kita harus mulai menghayati sebetulnya apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Dan apa yang harus kita bayar untuk itu juga. Sebab segala sesuatu kita harus berani bayar harganya. Allah sudah membayar lebih dahulu untuk saudara. Dan apa yang saudara bayar untuk dia. Kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini supaya kita dapat benar-benar menghayati apa yang Allah lakukan kepada kita. Kita buka di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Atau kita mulai dengan ini, kita kerap kali sudah hafal bahkan cerita-cerita Natal. Tapi kita malam hari ini, kita kembali untuk menghayati bersama-sama. Lukas pasal pertama ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ini, kelihatannya jalannya itu semus, jalannya itu lancar, jalannya itu enak. Karena apa? Karena yang dikatakan dan yang ditemui oleh malaikat Jibril ini adalah Maria. Seandainya malaikat Jibril ini menemui saudara di sini, saudara orang gadis yang baru bertunangan, atau ibu-ibu yang punya anak, bapak-bapak yang punya anak, gadis seperti Maria, Gabriel datang dan memberitahukan perkara ini. Kira-kira saudara bisa terima enggak? Tunanganmu bunting, engkau tidak pernah jamah dia, tahu-tahu perutnya besar. Anakmu berkata, aku mengandung Roh Kudus. Kira-kira bapak-bapaknya bisa terima enggak, saudara? Hah? Loh, ini jujur saja, bisa terima enggak? Enggak. Tapi kenapa saudara sekarang bisa menikmati hasil karya daripada Allah Roh Kudus ini melalui Maria? Karena apa? Karena saudara tidak menghayati. Saya pernah membayangkan perkara itu. Kalau aku punya tunangan, lalu saya baca ini, sedang tunangan sama pacar saya bilang, wah, tahu-tahu dia bilang, aku bunting. Saya pikir-pikir, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, waduh untung ya Tuhan, aku ndak hidup zamanmu. Saudara kira hidup zaman Tuhan Yesus itu enak mana sama zaman sekarang? Enak zaman sekarang. Sebabnya apa? Zaman anugerah dan firman Tuhan sudah genap ditulis, saudara tinggal metik buahnya. Kalau saudara yang menanam, saudara jadi keluarga daripada Maria, apa akibatnya saudara tahu? Zaman sekarang kalau ada perempuan bunting, apa yang terjadi? Biasa. Loh, zaman sekarang biasa enggak? Biasa. Banyak Marianya. Tapi bukan dari Roh Kudus. Tapi dari nafsu laki-laki ini. Belum pernah terjadi. Dan apabila hal ini terjadi, manusia tidak dapat menerima. Karena sampai zaman sekarang pun belum pernah ada. Bayi tabung ada. Tapi perempuan bunting sonder laki-laki tidak ada. Sonder benih laki-laki tidak ada. Ini loh saudara. Pada saat Maria menerima gitu, dia merasa ini mana mungkin. Tapi saudara coba perhatikan. Allah pada waktu dia mengambil keputusan untuk memberikan anaknya yang tunggal, dia sudah memperhitungkan masa-masa, saudara tahu. Dan untuk pelaksanaan daripada firman dan rencana daripada Allah, Allah membutuhkan manusia sebagai alat. Maka firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata, tidakkah engkau tahu bahwa engkau adalah teman sekerja Allah? Saudara dan saya adalah teman sekerja Allah. Allah mau melakukan rencananya melalui kehidupan kita sekalian, saudara tahu. Tetapi tidak banyak orang yang mau dipilih seperti Maria. Karena apa? Karena harus membayar harganya. Pada waktu zaman Maria, kalau peraturan orang Israel, kalau ada seorang gadis
Berbuat zina artinya dia mengandung sonder ada laki-laki. Hukumnya adalah dilempari batu sampai mati. Hukumnya adalah dilempari batu sampai mati. Dan bagaimana perasaan Maria pada waktu dia ditemui oleh Gabriel? Lalu dikatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Waduh, kira-kira kalau ada gadis di sini dikatakan, "Salam engkau yang dikaruniai Tuhan," lalu kamu akan bunting, bingung. Lebih baik saudara bilang apa? Dah, enggak usah dikaruniai, enggak apa-apa, asal selamat. Saudara bisa menikmati sekarang Natal, saudara bisa menikmati sekarang adalah anugerah Allah, zaman anugerah. Karena apa? Saudara tidak menghayati bagaimana mahal membayarnya. Dan bayaran daripada Maria ini, saudara tahu, Allah sudah memilih Maria sanggup. Demikian juga kalau saudara dan saya dipilih, Allah sudah menilai bahwa engkau sanggup untuk membayar harganya. Berani enggak bayar harganya? Enggak ada yang nyaut toh? Ayo, enggak berani. Kenapa? Contohnya saja, kalau saudara punya anak-anak yang pintar, bintang kelas terus, lalu setelah dia cinta Tuhan, dia bilang gini, "Pah, aku tak sekolah teologi ya, Pah." Saudara kira-kira bilang apa? Apa? Sekolah pendeta, jadi pendeta. Makan apa kowe? Kalau dia bilang sekolah dokter, sekolah insinyur, jadi sarjana, saudara bilang apa? Iya, begitu. Tapi kalau sekolah pendeta, mau jadi penginjil, makan apa? Nanti kalau sekolah sudah cari sekolah enggak diterima, jadi hamba Tuhan. Loh, ini jujur. Kerap kali saudara begitu enggak? Yang terbaik untuk saya sendiri, yang sudah bodolan untuk Tuhan. Saudara ikut Tuhan pada waktu saudara diberkati kaya raya atau sedang bangkrut? Hah? Ayo, saudara ikut Tuhan pada waktu sedang sudah loyo, sakit-sakitan, dokter bilang tidak ada harapan, cari Tuhan enggak? Hah? Ya loh. Nah, waktu diberkati, waktu masih gagah-gagah, cari Tuhan enggak? Tuhan mau dikasihin yang apa? Barang rosoan. Untungnya Tuhan tuh rendah hati. Rosoan lumayan. Kalau Tuhan itu udah rendah hati, saudara itu sudah calon penghuni neraka. Saudara tahu? Karena apa? Dia berkata, "Aku datang mencari orang berdosa." Jadi dosane kayak bobrok kayak apa Tuhan mau, karena memang misi dia. Dan dia mengatakan tabib itu mencari orang yang sakit. Jadi pantesan yang sakit-sakit datang Tuhan tuh diterima, jangan khawatir. Tapi kalau saudara dipilih semasa saudara dalam keadaan yang penuh dengan keberkatan dan kesehatan, Allah punya rencana. Maria dipilih Tuhan. Ibu ini orang sehat atau orang yang tidak sehat? Orang yang sehat. Maria dipilih di antara seluruh wanita di Israel, saudara tahu. Dan satu-satunya yang Allah pilih Maria. Pasti ini luar biasa hidupnya. Penuh di dalam kesucian, penuh di dalam kesehatan, dan penuh di dalam kemurnian hidup. Maka pada waktu dia ditemui oleh Gabriel, dia langsung dapat menjawab apa? Bagaimana mungkin aku
terjadi karena belum mengenal laki-laki. Itu manusia biasa, saudara. Tetapi setelah Gabriel mengatakan Allah yang akan melakukan segala perkara dan tidak ada barang yang mustahil bagi Allah, lalu dia berkata apa? Aku hamba Allah, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Bayar harga yang seperti ini yang Allah mau. Membayar harga seperti ini yang Allah kehendaki. Dan Allah sudah melihat kalau saudara dan saya dipilih, Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan. Ucapkan syukur dan engkau tidak usah takut. Kita akan lihat bagaimana Maria mengambil satu harga yang terlalu mahal, tetapi untuk dia itu murah. Karena apa? Karena Allah sudah tahu dan mengukur semuanya itu dia sanggup melakukan. Pada waktu Yusuf, dia mendengar, dia mengerti apa yang dikatakan oleh Maria, apa yang langkah yang diambil Yusuf. Di dalam Matius pasal yang pertama saya bacakan 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf sebagai seorang calon suami. Dan dia pada waktu tahu Maria mengandung, perutnya tambah lama tambah gede, ditanya, "Loh, kamu perutmu kenapa?" Nah, kalau zaman sekarang bilang, "Kanker." Tapi Maria terus terang, "Aku mengandung." Yusuf kagetnya kayak disamber halilintar. Kandung? Lah aku kan dapat bekas. Langsung pikirannya orang laki kan begitu dah. Aku kan dapat bekas. Tapi dia orang yang tulus hati. Dia berkata, lebih baik tak tinggalkan pelan-pelan, lalu minggat. Zaman sekarang banyak gitu enggak? Hah? Banyak Yusuf gini. Tapi zaman sekarang Yusuf sekarang itu bukan Yusuf dulu. Yusuf dulu tuh tulus. Yusuf sekarang itu culas. Dia sendiri yang berbuat malah ditinggal lari. Itu zaman sekarang, ya toh? Zaman dulu enggak. Allah tidak memilih orang begitu, saudara. Karena apa? Karena Allah tahu rencana Allah luar biasa. Maria mengambil langkah apa? Dia ambil resiko untuk diceraikan oleh Yusuf. Dia ambil risiko untuk dia ditinggalkan. Dia ambil risiko untuk dia dirajam, menjadi dia anggap perempuan jalang. Dia ambil risiko dengan hidup masa depannya hancur, saudara tahu. Seorang yang sudah dipilih Tuhan, dia harus sanggup bayar harganya, saudara. Tetapi kalau Maria sudah membayar harganya, apakah dia ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak mungkin. Kenapa? Sebab di dalam Maria ada Yesus, Allah sendiri yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Mengapa saudara menjadi orang Kristen jatuh bangun? Mengapa engkau menjadi orang Kristen tidak pernah naik terus dan terpelihara hidupmu? Karena engkau tidak menyadari bahwa di dalammu ada Yesus.
kerap kali saya katakan, Tuhan, aku mengucap syukur kalau aku hidup zaman sekarang. Kalau aku hidup zamanmu Tuhan, aku belum tentu dapat menjadi murid-Mu. Mengapa? Sebab pikiran kita ini yang selalu menilai. Zaman sekarang saja, kalau kita lihat ada hamba Tuhan dipakai luar biasa, pikiran kita menilai, masa iya, masa iya, masa iya, apalagi zaman dahulu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah sudah tahu mana yang kau mampu, mana yang tidak mampu. Dan kita harus tahu, saudara, kalau saudara dan saya ada Roh Kudus, ada Yesus di dalam diri kita, tidak usah takut, bayar harganya, dan selalu Yesus menuntut. Berani tidak kamu bayar harganya? Mati untuk aku. Tapi kita tidak usah takut. Apa yang saya alami berkali-kali, justru Yesus ini luar biasa. Dan belajar daripada apa yang dialami oleh murid-murid dan Maria dan Yusuf. Kalau kita berani bayar harganya, Allah mengembalikan berlipat kali ganda. Luar biasa. Karena Yesus sudah berkata, barang siapa sayang nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang tidak sayang nyawanya karena aku, ia justru mendapatkan nyawa. Tapi kerap kali kita sudah tahu firman, tetapi kalau ngalami, tidak berani. Saudara coba perhatikan, kalau anakmu sakit sampai luar biasa sakitnya, lalu sampai dokter mengatakan ini anak tidak ada harapannya. Kira-kira kalau saudara ditanya, dokter, seandainya jantungku dikasih dia bisa hidup, saudara rela enggak memberikan jantungmu? Apalagi ibunya kalau sudah ada umur, ya daripada dia yang mati lebih baik aku, wong aku sudah tua, jantungku cak kasih ke. Mak-mak ini kalau kira-kira cucu jantungnya koklok, terus jantungnya mak bisa ditempel ke, rela ndak mak ini? Rela toh? Rela, saudara tahu. Karena apa? Karena cintanya. Bagaimana perasaan Allah pada waktu dia merencanakan untuk memberikan putranya yang tunggal. Dia sudah, Allah ini maha tahu. Dia melihat rencananya. Dia melihat anaknya nanti diapakan, anaknya disengsarakan, anaknya harus menanggung derita, dia harus ditelanjangi, dia harus dihina, dia harus dicemooh sampai seperti itu. Bagaimana? Allah lihat karena cintanya kepada saudara dan saya, dia korbankan anaknya. Karena apa? Karena dia merindukan keluarganya kembali. Adam dan Hawa jatuh dosa, dia mau kembalikan keturunan Adam dan Hawa. Maka saudara harus perhatikan, saudara dan saya adalah orang yang bahagia. Karena Allah membuat dunia ini, Allah berkata kepada Adam, Adam kuasai dunia, dan aku membuat ini untuk engkau. Dan nikmati. Dan manusia belum menikmati dunia ini. Karena manusia jatuh dalam dosa. Dan kuasa diambil setan. Yesus Kristus datang untuk mengambil kuasanya kembali. Mengembalikan status manusia di dalam kedudukan semula. Dan perhatikan, kalau saudara belajar firman Tuhan, dunia ini nanti akan digulung oleh Allah. Dan kita diberikan dunia baru. Saudara tahu, Allah akan membuat dunia lagi baru. Dan itu untuk saudara dan saya. Dan saudara akan menikmati seperti manusia yang permulaan, Adam dan Hawa. Luar biasa. Karena setiap rencana daripada Allah mesti terjadi. Banyak orang Kristen berkata gini, tidak apa-apa, di dunia sekarang kita nanti toh ke surga.
itu kata-kata surga adalah kata-kata kerajaan surga. Saudara dan saya nanti tinggal lagi di dunia yang baru. Bukan di surga, tapi di dalam dunia baru dengan Allah seperti zaman Adam dan Hawa. Jadi kita nanti kembali lagi punya dunia baru. Ya. Maka dari itu saudara, engkau harus menyelidik firman Tuhan. Kau harus belajar. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita jangan naik turun, tapi naik terus.